Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini saya ingin membahas beberapa saham yang kemungkinan atau probabilitasnya bergerak ke atas ya untuk besok pagi. Yang pertama adalah Aneka Tambang. Ya, catnya seperti ini. Jadi dia mengalami kenaikan harga sekitar minggu kemarin ya. Kalau dilihat dari volume, kelihatannya sudah mulai meyakinkan ini, karena pada saat candle pertama naik volumenya tinggi, kemudian diikuti dengan candle hijau ke atasnya. Kalau dari segi gelombang, ini sudah masuk gelombang 3 ya, 1, 2, 3. Kuncinya di saham ini adalah angka di 2600 ya, 2600 ya. Dia udah menyentuh hari ini, jadi dia udah double top. Biasanya kalau saham yang double top ada dua kemungkinan. Pertama, Bandar akan taking profit dengan membuat breakout dengan volume besar ya. Atau yang kedua, dia akan back out dengan volume kecil ya. Jadi kalau dia lihat retail banyak masuk, biasanya diturunkan dulu baru naik lagi ya. Jadi ada peluang untuk saham Aneka Tambang breakout. Cuma kita harus waspada apakah breakoutnya palsu atau enggak ya. Kita harus tetap pastikan volumenya. Jadi besok adalah hal yang paling kritis untuk harga saham Antam ini. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah harga nikel ya. Harga nikel penutupan nanti malam. Jadi kalau harga nikel naik drastis, kemungkinan dia akan breakout ke atas ya. Seterusnya stokastik pasnya ini dia di tengah, artinya tidak ada sinyal untuk penjualan atau pembelian ya. Jadi netral. Biasanya sih saham yang mau breakout itu seperti itu ya. Kemudian standar deviasi dia di atas, ini artinya pasar sudah mengetahui saham ini, udah memantau saham ini, jadi pasar sudah awas. Demikian juga dengan psikologi digrinya, dia naik di atas garis merah, naik ke atas melewati garis biru, tapi dia belum di puncak ya. Biasanya kalau psikologi trading sudah di puncak itu harus hati-hati kita, euforia masalahnya. Biasanya Bandar suka kontrarian, tapi kalau ini kayaknya belum. Jadi indikator masih memungkinkan dia breakout dengan dengan tanda-tanda yang baik ya. Artinya indikator tidak menunjukkan ada sinyal untuk pembalikan arah ataupun untuk penurunan harga. Kemudian selanjutnya adalah saham Indofood ya. Ya, ini juga saham yang cukup menarik. Dia udah hampir double top di 67 ya. Jadi besok adalah mungkin penentuan apakah dia tembus atau enggak. Kemudian dari segi gelombang, ini 1, 2, 3. Ini juga
masuk gelombang 3 kalau kita mengikuti aturan Elliott wave. Biasanya gelombang 3 ini adalah yang paling panjang. Tapi ada syaratnya juga, sepanjang 6.700 ini dia tembus ya. Kemudian dari segi volume sudah mulai menurun, tapi tanda-tanda volumenya menurun, tapi angka kendel-kendelnya itu masih naik ke atas hijau ya. Kemudian dari standar deviasi dia sudah di bawah, ini artinya volatilitasnya udah mulai berkurang. Kemudian psikologi dirinya udah di atas, artinya pasar sudah awas dengan saham ini. Kemudian strategis pas dia udah di atas ya, artinya ini rawan koreksi memang. Jadi strategi belinya adalah beli pada saat dia koreksi, buy on weakness ya, jangan dikejar. Kemudian cara jualnya ya, cara jualnya ini mungkin bisa sekitar 6.800 ya, 6.800 6.900. Jadi bisa dijual di resistansi sekitar 6.800 6.900. Kemudian stop lossnya ini boleh dibuat di 6.400 ya. Oke, saham selanjutnya adalah Sido muncul ya, Sido. Ini cukup menarik, kelihatannya ya bentuknya mirip bendera ya, flag. Jadi biasanya sih saham yang seperti ini akan mengumpulkan energi beberapa hari, tapi kelihatannya ini dia sudah beberapa hari, mungkin 4-5 hari udah mengumpulkan energi, mungkin bisa break di atas 785 ya, 785. Kemudian volume tidak terlalu tinggi, ini bisa dimengerti karena mungkin bandar masih mengumpulkan saham ini untuk menaikkan harganya lagi. Dari stochastic pas dia sudah di atas, ini rawan koreksi sebenarnya, cuma sepanjang volumenya tidak tinggi tidak terlalu masalah. Standar deviasi di bawah berarti volatilitasnya udah menurun, psikologi dirinya juga udah di atas, artinya pasar sudah mengawasi saham ini. Kemudian untuk cara belinya, buy on weakness, jangan dikejar ya. Kemudian dijual di sekitar 820 830 ya. Kemungkinan dia akan mengalami double top di sekitar 800-an ya. Oke, terus saham selanjutnya adalah Tins. Oke, Tins ini bergantung sama harga penutupan timah malam ini sekitar jam berapa? Jam 11 jam 10 ya. Jadi
kita harus pantai timah malam ini apakah dia naik apa enggak. Tapi kalau dari gelombang sebenarnya udah masuk ini 1 2 3 1 2 3 4 5 A B C. Ini masuk gelombang B ya, B naik. Ini rawan koreksi. Jadi saya sarankan membeli hanya dengan fast trade, artinya tidak ditahan harganya. Jadi ketika dia turun mendadak dibeli pas di support bawah, setelah itu dijual, tidak boleh ditahan. Ini rawan koreksi di sekitar 1600-an ke bawah ya, 1500-an ke bawah, karena angka MA20 nya di sekitar 1520-an ya. Jadi kalau ingin ngambil barang ini, ngambil saham ini harusnya ditunggu di sekitar 1500-an. Tapi kalau harga timah naik biasanya sih ngelompat dia, jadi harus hajar kanan kalau misalkan harga timah naik. Tapi kalau dari teknikal kelihatannya agak rawan koreksi ya. Jadi kalaupun misalkan teknikalnya bagus atau jelek atau bagus atau jelek, kalau newsnya berlawanan biasanya lebih dominan newsnya. Jadi kita harus pantau tetap harga timah. Kemudian saham selanjutnya adalah Inco. Inco ini cukup menarik ini dengan aneka tambang. Jadi dia masuk gelombang 3 elliott wave. Jadi ada harapan naik sepanjang dia tembus di resistan 5.600 ya. Ini kan menuju ke 5.600, tapi mungkin resistannya yang 54 harus tembus dulu. Tapi kalau dilihat dari segi volumenya cukup menarik ya. Hijaunya lebih banyak dibanding merahnya, dan tinggi hijaunya juga lebih tinggi. Ini juga sama strateginya, buy on weakness, jangan dikejar karena dia sudah naik cukup tinggi ya. Ini juga tetap memperhatikan harga nikel malam ini seperti apa. Kalau nikel naik dia akan melompat ini ya. Kalau dari standar deviasi dia udah volatile ini dari atas dia. Kemudian psikologi dirinya juga pasar sudah memantau saham ini ya. Jadi belinya ketika koreksi, buy on weakness. Oke, demikian pembahasan saham untuk malam ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga membantu Anda untuk mengambil keputusan untuk besok pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.